Wow, 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 wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow. Aduh. Aura happy, kebahagiaan, senang itu yang masih dirasakan sahabat Bung Bob. Tapi ingat sahabat Bung Bob, itu sudah lewat dan itu sudah menjadi masa lalu. Kemarin pertandingan kita melawan Barcelona, ya, poin yang kita dapatkan, permainan yang bagus, itu sudah lewat sahabat Bung Bob. Tetap kita move on. Apa yang dibilang sama Simone Inzaghi adalah dengan pertandingan yang sudah kita lewatin, Barcelona, ya, kita bisa menghadapi dengan luar biasa. Tapi tetap kita harus membumi, ya, menginjakkan kaki di tanah bahwa ya kita masih banyak perjuangan ke depan, pertarungan dengan klub-klub lain masih banyak gitu loh. Artinya tetap membumi, sahabat Bung Bob. Ini kita juga akan ketemu dengan Salernitana. Tapi sebelum gua bahas nih beberapa pemain dan sedikit tentang pertandingan hari Minggu, sahabat Bung Bob pastikan subscribe dulu dan jangan lupa loncengnya. Thank you sahabat Bung Bob. Oke, sahabat Bung Bob. Nah, berita yang pertama yang gua pengen share ke ke sahabat Bung Bob ya adalah bagaimana perkembangannya Skriniar. Ya, Skriniar sahabat Bung Bob tahu ya, dia udah 2 kali menjadi kapten dan ini memang pengaruhnya sangat luar biasa yang dirasakan tim, dan kita juga sebagai fans merasakan bagaimana dia menjadi seorang kapten. Itu kita merasakan auranya gitu loh, semangatnya dia, daya juangnya dia, kita sangat merasakan, dan kepemimpinannya dia sahabat Bung Bob. Nah, makanya bagaimana sekarang keinginannya Skriniar. Jadi ada yang gua baca salah satu ya di Gazzetta dello Sport bahwa BP Marotta dan Ausilio paham banget keinginan Milan Skriniar itu adalah bertahan di Inter ya. Jadi sahabat Bung Bob, ini berita baik sekali, apalagi kita sedikit lagi akan lolos ke Liga Champions ke 16 besar, dan kita juga akan menampilkan penampilan yang jauh lebih baik dari awal-awal di musim lalu, di musim ini ya sahabat Bung Bob ya. Nah, terus BP Marotta juga bilang adalah Milan Skriniar adalah kapten kami. Kami tahu itu. Dia ingin bertahan dan kami ingin terus menjaganya. Terus bersama kami, perpanjangan kontrak sedang berlangsung. Sahabat Bung Bob, nanti setelah hari Minggu pertemuan dengan Salernitana, manajemen dengan perwakilannya Milan Skriniar, agentnya, akan bertemu, akan membicarakan bagaimana perpanjangan kontrak. Ya, kita berharap ya seperti yang selalu kita harapkan bahwa Milan Skriniar bertahan di Inter gitu loh. Makanya ya dengan sudah menanjak kembali penampilan Inter, kekompakan Inter, menurut gua ini adalah nilai tambah buat kita untuk mempertahankan Milan Skriniar. Dia mungkin tidak berpikir untuk pindah ya, apalagi PSG tetap menggoda dia gitu loh. Nah, semoga aja sahabat Bung Bob ya, dengan kita sudah mulai bangkit dengan konsistensi, apalagi kesatuan Inter dirasakan sekali ya, apalagi ya semua pemain sudah bersatu sahabat Bung Bob. Jadi ya kita tunggu aja bagaimana setelah pertemuan Inter lawan Salernitana, habis itu ada pertemuan dengan Milan Skriniar agentnya. Semoga kita mendapat titik terang sahabat Bung Bob. Nah, terus satu lagi sahabat Bung Bob, kemarin kan sahabat Bung Bob tahu bahwa hari Jumat kemarin sudah dilakukan untuk medical check up ulang ya, bagaimana kondisi Romelu Lukaku, bagaimana kondisi Korea. Nah, berita baiknya adalah Korea udah fit ya untuk pertandingan besok hari Minggu ya. Terus untuk Lukaku, Inter tidak mau mengambil resiko ya. Sebenarnya secara kesembuhan dia udah, cuman secara fit belum. Jadi kemungkinan Lukaku akan dipakai untuk lawan Fiorentina minggu depan. Jadi akan dilihat lagi nanti hari Senin, dia akan dicek lagi. Nah, kalau memang udah bagus kondisinya, dia akan langsung bergabung untuk latihan dengan grup sahabat Bung Bob. Jadi ya kita nggak usah khawatir sahabat Bung Bob. Kenapa? Karena Inter ya sudah Lukaku sudah 9 sampai 10 pertandingan nih dia tidak ikut, tapi Inter akhirnya bisa bangkit. Begitu juga Marcelo Brozovic juga masih cedera. Tapi berita baiknya juga sahabat Bung Bob untuk Marcelo Brozovic, kemarin diprediksi dia akan cedera sampai Piala Dunia. Ternyata diprediksi kemungkinan
dia akan bisa main waktu kita melawan Bayern Munchen atau di Juventus. Itu pertandingan terakhir ya sebelum Piala Dunia. Ya mudah-mudahan aja sahabat Bung Bob. Jadi ternyata pemulihannya lebih cepat dari dugaan si Marcelo Brozovic. Semoga aja sahabat Bung Bob. Oke, nanti juga Korea semoga waktu bermain di Salernitana ya mungkin kemungkinan kan main cadangan ya. Mudah-mudahan aja dia bisa berkontribusi. Kenapa? Karena Gosen sudah mulai menampilkan permainan yang luar biasa. Nah, kita berharap juga pemain-pemain yang kemarin yang belum bisa menampilkan permainan terbaiknya akan muncul. Kenapa? Karena Inter sudah bangkit dan bersatu kembali ya. Itu sahabat Bung Bob. Terus yang kedua, kemarin kan Christian Aslani dan Robin Gosens ini kan mereka kan cadangan, main baru di menit ke-70 gitu kan. Nah, tapi ternyata Inzaghi sudah melihat mereka berdua, mereka akan memulai di pertandingan lawan Salernitana, mereka akan menjadi starter sahabat Bung Bob ya. Semoga aja istilahnya Gosens dikasih kesempatan lagi, dia makin gacor. Kita pengen banget melihat seperti kemarin ya, bisa dia lari dari setengah lapangan ya ke depan gawang, itu cepet banget, nggak nyangka gitu loh. Tapi itu luar biasa sebenarnya umpan dari siapa, Onana, Lautaro ya, Gosens itu luar biasa Gosens ya. Aslani kemarin ya kita udah tahu ya, dia pasti akan bangkit, masih muda. Kita berharap di Salernitana dia bisa meluapkan emosinya untuk kemenangan Inter sahabat Bung Bob. Ini luar biasa ya. Nah, terus sahabat Bung Bob, satu lagi yang pengen gua soroti adalah gini. Ini ada salah satu wartawan, Matteo Marani namanya. Kan kemarin ini kan Inzaghi ini udah banyak banget dapat kritikan, bahkan ya fan-fan sendiri bilang Inzaghi out lah, apalah, bla 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 bla. Tapi ternyata sekarang berakhir dengan tuaian pujian, dan menurut gua wajar dan layak Inzaghi dapat pujian sahabat Bung Bob ya. Banyak kan pernah gua bahas banyak sekali di awal-awal musim pelatih klub-klub ya yang dia tidak bisa mengangkat permainan timnya, akhirnya berujung pecat. Nah, Inzaghi begitu yakin, bahkan dia bilang waktu itu dia tidak mau mundur karena dia masih yakin gitu. Ternyata benar sahabat Bung Bob. Ternyata international break yang kemarin yang 2 minggu itu dia berhasil, walaupun setelah itu kita kalah melawan Roma, tapi setelah itu kebangkitan. Tidak ada yang menyangka sahabat Bung Bob dengan keterpurukannya Inter ya. Bagaimana dengan terpuruk, dengan bagaimana penampilan Inter kocar-kacir kayak tidak ada arah gitu. Tiba-tiba harus ketemu dengan Barcelona. Orang semua memprediksi akan dibantai, tapi ternyata kebalikan. Bahkan kita itu titik baliknya Inter waktu ketemu dengan Barcelona, sahabat Bung Bob. Luar biasa. Gue setuju dengan Marani bahwa ya sekarang kita perlu mengucapkan selamat lagi buat si Inzaghi, tapi bagaimana seperti dia bilang tetap membumi dan terus istilahnya berjuang sahabat Bung Bob ya. Ya itu dia sahabat Bung. Jadi kita benar-benar luar biasa. Nah, terus berita baik lagi sahabat Bung Bob ya, sebelum pertandingan lawan Salernitana ya. Besok pertandingan itu kan sebenarnya bukan tim besar ya. Itu yang namanya tiket 70 ribuan ludes. Ya, itu kebayang ya, fans dan masuk stadion Giuseppe Meazza itu nggak murah ya. Tapi luar biasa, pendukung Inter aja lebih dari 70 ribu akan hadir besok untuk melihat pertandingan Salernitana. Dan yang kedua lagi, nanti waktu melawan Victoria Pleasant, itu juga udah habis tiketnya sahabat Bung Bob. Luar biasa ya. Jadi gairahnya penonton, gairahnya fans, benar-benar mereka pengen melihat tim jagoannya dia, Inter. Karena apa? Karena mereka sudah melihat pertumbuhan Inter, perkembangan Inter belakangan ini, pasti mereka juga pasti jauh lebih semangat sahabat Bung Bob. Luar biasa. Nah, terus satu lagi sahabat Bung Bob, ini gue pengen kan sahabat Bung Bob tahu nggak mantan gelandang AC Milan itu namanya Massimo Ambrosini ya, mengatakan bahwa
Inter bisa kembali ke perburuan gelar Serie A setelah penampilan mereka melawan Barcelona menurut sebuah laporan media cetak Italia. Jadi benar banget. Jadi pernah juga kan gue pernah bilang gitu bahwa kita belum keluar dari jalur untuk Scudetto gitu loh. Kita berbeda 8 poin dengan si Napoli dan pertandingan baru 9 pertandingan. Masih ada 29 pertandingan lagi. Semua yang namanya tim-tim yang lagi di atas, yang lagi ngebut, itu bisa aja nanti turun, sahabat Bung Bob ya. Yang namanya istilahnya permainan bola ya. Terus pemain-pemain juga pasti nggak akan fit terus, pasti ada cederanya, pasti lagi ada nggak bagusnya gitu loh. Jadi pasti itu, sahabat Bung Bob. Jadi ya kita berharap Inter naik, grafiknya naik terus dan kita bisa menjadi juara gitu loh ya, sahabat Bung Bob. Nah tapi ini kan masih panjang. Tapi itu seperti Ambrosini bilang, sahabat Bung Bob. Jadi istilahnya itu. Nah, terus yang menarik lagi, sahabat Bung Bob, ya. Jadi kan sebenarnya kalau bicara bicara Inzaghi nih ya, dengan penampilan di Barcelona kemarin, terus sebelumnya lawan Sassuolo ya. Kemungkinan nih Inzaghi itu dia akan menghadirkan kemungkinan taktis baru untuk Simone Inzaghi. Ini saran dari media Italia. Artinya gini, sahabat Bung Bob, apa yang paling menarik? Kan kalau misalnya sekarang si Brozovic tidak bermain, kan yang ditaruh di tengah itu kan gelandang bertahannya kan si Hakan gitu kan. Harusnya di situ ada Aslani atau Brozovic. Brozovic cedera, Aslani. Tapi di 2 pertandingan melawan siapa? Melawan Barcelona, Sassuolo, dia ditaruh di situ di gelandang bertahan dan itu bagus gitu loh. Nah, jadi tapi kalau dia misal ditaruh di seperti biasa di sebelah kiri, itu kan dia akan jauh lebih mobile kan, karena dia bisa macam-macam lah gaya bermainnya dia. Tapi kalau dia gelandang bertahan kan dia lebih seperti perannya seperti Brozovic. Nah, ini yang kemungkinan kalau misalnya seandainya Brozovic nanti bermainnya kurang bagus, nah itu Hakan akan bisa ditaruh di situ. Nah, ini menurut gue sih benar juga ya, karena penampilan Hakan ini gue di luar ekspektasi gue banget gitu loh dengan dia memerankannya Brozovic ini, karena kalau musim lalu kan beberapa kali si Brozovic cedera, dia dipasang di situ nggak ada yang bisa memerankan, bahkan Barella pun tidak bisa memerankan peranannya Brozovic di situ gitu. Tapi melihat peningkatannya si Hakan ini luar biasa, sahabat Bob. Jadi ya kita berharap ya, artinya Inter sekarang punya alternatif. Kalau tidak ada Brozovic, tidak ada Christian Aslani, ada Hakan yang akan mengisi posisi itu, Bang Bob. Jadi benar-benar bagus banget nih ya. Kita banyak dapat keuntungan dengan kondisi-kondisi saat ini gitu loh. Terus Simone Inzaghi juga berharap lebih dari trio Inter ya, Bastoni, Barella dan Lautaro setelah penampilan positif melawan Barcelona ya. Pastilah kalau yang namanya ya, kalau misalnya Toro itu adalah pemain inti banget ya, yang benar-benar menjadi acuannya si Inzaghi. Begitu juga Barella, dan juga harapannya kan juga tetap Bastoni. Kayak Bastoni di musim lalu permainannya luar biasa. Jadi mereka bertiga ini sangat mereka ini sangat krusial buat Inter gitu loh. Jadi kalau mereka bisa melakukan peningkatan penampilan, ya Inzaghi benar-benar bisa menghasilkan level performan yang lebih baik, sahabat Bung Bob. Jadi ya kita berharap Bastoni ya, kalau kita melihat bagaimana permainan dia kemarin di Barcelona, umpan dia ke Barella, itu hanya kita lihat di musim lalu, sahabat Bung Bob. Di musim ini baru muncul kemarin, semoga aja ini terus dan bisa jauh lebih baik lagi, sahabat Bung Bob. Luar biasa, sahabat Bung Bob ya. Artinya kita telah mendapatkan pemain-pemain yang kembali ya, sahabat Bung Bob. Jadi kita sekarang berharap ya pertandingan berikut Salernitana. Nah, Salernitana sedikit gue bahas ya. Ini jadi mereka punya lini depan itu ada namanya Boulaye. Dia udah 4 cetak 4 gol. Dan jangan lupakan lagi, sahabat Bung Bob, ada pemain pinjaman dia itu adalah Platek ya. Kenal ya, Platek pernah di Milan, pernah di Fiorentina. Ini juga udah mencetak 2 gol ya. Terus ada Bonazzoli yang udah cetak 1 gol. Antonio Candreva, ingat ya, mantan pemain Inter. Nah, ia juga sebagai gelandang kanan ini juga bagus, sahabat Bung Bob. Dan
Dia sudah cetak gol 1 ya. Terus sahabat Bung jangan ingat bahwa Salernitana mengandalkan sama permainannya dengan pola 3-5-2 sahabat Bung Bob. Jadi ya kita itu yang perlu kita waspadai ya. Tapi kita berharap trio BSD kita fit, semoga bisa meredam. Tapi kemungkinan De Vrij mungkin akan jadi cadangan dan Acerbi akan masuk. Jadi ya, atau mungkin bisa juga si Bastoni yang jadi cadangan. Di kiri ini ada Skriniar, di tengah ada De Vrij, si Acerbi, di kanan ada si De Vrij gitu sahabat Bung. Jadi kemungkinannya nanti besok kita lihat seperti apa. Tapi intinya sahabat Bung Bob, dengan penampilan Inter yang sudah semakin bagus ya, artinya inilah yang kita harapkan. Semangat, daya juang, ya kepribadian, kerendahan hati, kekompakan tim, itulah modalnya Inter sahabat Bung Bob. Jadi kebangkitan Inter tinggal bagaimana konsistensinya ya. Berartinya ini yang sudah selalu gue bilang, inilah karakter Inter. Ya, inilah mental yang sudah kembali ya. Selama ini kemarin mental sempat drop, sekarang mental juara kita udah kembali. Inilah karakter Inter yang selalu kita harapkan. Dengan sudah pulihnya semua ini, artinya Inter akan jauh lebih baik dan bisa mencapai apa yang mereka inginkan di musim ini sahabat Bung Bob ya. Semoga aja ya. Bagaimana menurut sahabat Bung Bob, prediksi sahabat Bung Bob melawan Salernitana? Kalau gua pribadi yakin Inter menang sahabat Bung Bob. Kenapa? Di Maret 2022 waktu lawan Inter Salernitana kita menang 5-0. Di kandang mereka kita main juga kita menang 5-0. Harusnya kita juga bisa menang sahabat Bung Bob. Tapi tidak boleh menganggap remeh. Karena apa? Karena yang namanya sepak bola dibuktikan di lapangan sahabat Bung Bob ya. Intinya Inter sudah kembali dan kita berharap kita mendapatkan 3 poin sahabat Bung Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes!